Shalom, selamat bertemu sahabat super. Tentunya saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan berlimpah dalam damai sejahtera daripada Tuhan sendiri. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah saya pilih dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-10 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Dari firman Tuhan ini, kita akan merenungkan di bawah satu tema, yaitu hidup yang berkelimpahan. Tentu semua orang hidupnya ingin tercukupi, bahkan hidup dalam kelimpahan. Lazimnya, kata berkelimpahan diidentik dengan hidup yang serba ada. Semua kebutuhan terpenuhi sesuai harapan. Sehingga untuk mendapatkan hidup demikian, orang berusaha untuk hidup dalam kerja keras. Tidak salah untuk berjuang di dalam bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, kebahagiaan sesungguhnya tidak terletak pada materi. Perlu kita memahami bahwa materi bukan satu-satunya sumber kelimpahan di dalam hidup ini. Kata berkelimpahan dalam bahasa Yunani adalah berison, yang berarti sangat, sangat tinggi, melampaui ukuran atau kualitas yang begitu tinggi dari yang kita bayangkan. Seperti yang diingatkan dalam kitab pertama Korintus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, sahabat super yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita, Yesus memberikan perumpamaan tentang gembala yang baik, di mana perbedaan Tuhan Yesus dengan gembala-gembala yang palsu. Yesus datang membawa hidup, sedangkan gembala palsu datang membawa maut. Hidup yang dimaksud oleh Yesus yaitu hidup yang kekal. Jadi pertanyaan bagi kita, bagaimana memperoleh hidup yang berkelimpahan? Yang pertama yaitu mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukanlah suatu tindakan sesaat, tetapi merupakan sebuah usaha secara terus-menerus untuk mencari jalan kebenaran dan melakukan kehendak-Nya. Yesus sendiri mengungkapkan bahwa Dia adalah pintu, di mana pintu itu akan membawa domba kepada rumput. Yang dimaksud adalah jalan yang akan membawa kita ke tempat di mana kita akan senantiasa merasakan kelimpahan. Cara hidup berkelimpahan yang kedua yaitu peka terhadap suara Tuhan. Peka artinya mudah merasa atau sensitif terhadap perasaan. Domba yang betul-betul dekat kepada gembalanya akan merasa peka terhadap suara gembalanya dan bahkan mengikuti kemana gembalanya pergi. Dan gembala akan mengiring domba-dombanya ke tempat yang aman dan kepada padang rumput yang segar. Karena domba bergantung pada gembalanya, sebab domba adalah binatang yang begitu lemah dan hanya bergantung kepada sang gembala. Selaku domba Kristus, kita harus juga peka akan kehendak Tuhan, di mana tentunya Yesus selaku gembala agung kita, Ia menginginkan kita untuk berjalan pada jalan yang benar dan menuntun kita pada keselamatan. Dan dari keselamatan itulah kita akan merasakan kelimpahan bagi setiap domba-domba yang mengikut kepada gembala agung itu.
Dari kelimpahan itulah kita akan merasakan yang namanya hidup dalam kekekalan bersama Yesus Kristus. Tidak seperti pencuri yang dimaksudkan dalam firman Tuhan, di mana pencuri ini menginginkan untuk membunuh domba-domba itu dan membinasakannya. Dalam kehidupan kita, pasti kita menginginkan untuk selalu hidup dalam kelimpahan seperti yang Tuhan firmankan. Sahabat super, orang yang hidup dalam kelimpahan akan mengalami ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama yaitu hidup dalam rasa bersyukur. Tidak sedikit orang selalu merasakan hidupnya berkekurangan karena hidup dalam rasa mengeluh. Tetapi kelimpahan bukan dilihat dari seberapa banyaknya materi yang kita peroleh, tetapi seberapa seringnya kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan bagi kita. Ciri yang kedua, seorang yang hidup dalam berkelimpahan, yaitu selalu ada rasa sukacita dan penghiburan. Sukacita dan penghiburan akan selalu dirasakan, meskipun dalam keadaan yang tidak seperti yang diinginkan. Sukacita yang diperoleh tidak akan mempengaruhi apapun keadaannya, suka maupun duka, akan selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita, yaitu sukacita dan rasa penghiburan. Dan yang ketiga, yaitu adanya kelegaan. Kelegaan yang diberikan oleh Tuhan tidak sama dengan kelegaan atau kepuasan yang diberikan oleh dunia. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, bahwa ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini sedang menimba air di sebuah sumur. Yesus pada saat itu menginginkan air yang ditimba oleh perempuan Samaria ini. Tetapi bukan hanya demikian. Yesus lebih menawarkan lagi air kepada perempuan Samaria ini. Dan air yang diberikan adalah air kehidupan, di mana tatkala ia meminum air tersebut, perempuan ini tidak akan lagi merasa haus dalam kehidupannya. Dalam kehidupan manusia, bagaimanapun besarnya usaha kita untuk memenuhi keinginan, selalu akan ada rasa yang belum cukup. Karena di dalam kehidupan kita selalu ada ruang kosong. Dari ruang kosong inilah yang Tuhan tempati untuk mengisi rasa kepuasan tersebut. Dari ruang kosong inilah Tuhan hadir untuk memberikan rasa kelegaan dan juga rasa kepuasan dalam kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan ini Tuhan memberikan kita rasa kelegaan dan juga Tuhan memberikan kita rasa kepuasan bagi setiap anak-anaknya. Ciri yang keempat sebagai seorang yang hidup dalam berkelimpahan, yaitu menjadi berkat. Menjadi saluran berkat baik secara rohani maupun secara jasmani. Berkat secara rohani yaitu menjadi motivator, bukan malah menjadi provokator. Bagaimana kita menjadi motivator, yaitu selalu mendorong orang untuk lebih dekat dan bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan memberi semangat pada orang yang lemah dan senantiasa hidup mencari Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan seorang yang menjadi berkat secara rohani, yaitu menjadi teladan dalam menjalani kehidupan. Selain daripada itu, juga menjadi berkat secara jasmani. Menjadi saluran berkat secara jasmani. Artinya bahwa memberi bahkan menerima, namun seseorang itu tidak akan merasakan berkekurangan. Seorang yang hidup dalam berkelimpahan akan senantiasa merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya, bahkan akan terus merasa berkecukupan, sehingga dalam rasa tersebut akan selalu ada rasa ucapan syukur di dalam Tuhan. Dan
ketika kita hidup di dalam berkelimpahan, tidak ada lagi rasa atau sifat hidup dalam kekikiran. Namun kita selalu merasakan kasih, baik sesama kita, orang percaya, maupun dalam lingkungan sekitar kita. Jadi sahabat super yang sama dikasihi Tuhan, jika kita ingin hidup dalam kelimpahan, marilah kita terlebih mencari Sang Pemberi kehidupan kelimpahan tersebut. Seperti dalam firman Tuhan, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sahabat super, menikmati hidup yang berkelimpahan, yaitu hidup dalam damai sejahtera Allah, yang tak pernah terbatas dan selalu diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita selalu merasakan kemurahan dan juga kelimpahan yang asalnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.